Shalom adik-adik semua, anak-anak sekolah minggu GKY Pangkal Pinang. Kita bertemu lagi di dalam ibadah hari Minggu. Kita boleh bersyukur pada Tuhan sebab Ia baik. Kasih-Nya besar bagi kita, setiap hari selalu baru ya adik-adik. Nah, kita mau memuji Tuhan. Untuk lagu pembuka, mari kita pujikan Sungai Sukacita. Kita terus bersukacita karena Tuhan menyertai kita, memberkati kita. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacita kita penuh. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kesempatan kami boleh beribadah kembali kepada Tuhan. Biarlah Tuhan, ibadah hari ini kami boleh dengan sungguh memuji dan memuliakan nama Tuhan, serta kami juga rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau menyertai dari awal sampai pada akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Ya adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Lause Andria. Kita mau menyanyikan Ku Ingin Dengar Cerita. Kita rindu untuk mendengar firman dan juga akhirnya nanti melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Biarlah
tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Biarlah cerita itu, biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Sebelum kita mendengarkan firman, mari kita bersama-sama berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk kesempatan hari ini. Kami rindu Tuhan untuk mendengarkan firman pada hari ini. Biarlah Engkau yang ajar kami duduk diam, mendengarkan dengan baik firman Tuhan. Sehingga Roh Kudus juga Tuhan yang membimbing kami untuk bisa memahami serta melakukan firman pada hari ini. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo semua anak-anak, selamat pagi. Senang sekali hari ini bisa berjumpa lagi dengan kalian semua yang ada di rumah. Nah, walaupun sampai hari ini kita belum bisa ke gereja, tapi kita tetap harus bersyukur sama Tuhan karena Dia baik. Dia masih kasih kita kesehatan, kekuatan, dan pagi hari ini dan hari ini kita masih bisa bangun, dan tadi kita sudah memuji Tuhan. Nah, mari sekarang waktunya untuk kita duduk diam dan mendengarkan cerita firman Tuhan dari Laos Andrian. Nah, ngomong-ngomong dulu nih. Ngomong-ngomong, selama 2 minggu ini kita sudah belajar tentang apa? Coba, ada yang masih ingat gak di rumah? Selama 2 minggu ini kita belajar tentang apa? Coba, 2 minggu lalu Laos Andrian ngajarin tentang apa? Dari siapa? Ayo di rumah, ada yang masih hafal? Apa? Oke, ngajar tentang Elisa yang menolong dan membantu teman-temannya. Terus minggu yang lalu Laos Jonathan mengajar tentang 2 orang juga, yaitu Daud dan Yonatan. Tentang apa? Tentang persahabatan. Juga mengajari tentang saling menolong, saling mengasihi, dan juga saling membantu. Nah, hari ini juga kita akan belajar dari 2 tokoh juga. Satu tokohnya kita sudah belajar di minggu yang lalu, yaitu Daud. Tapi hari ini akan ketambahan 1 tokoh lagi. Siapa ya? Siapa ya? Penasaran nggak? Yuk, sama-sama kita akan belajar hari ini. Nah, hari ini Laos Andrian akan bilang bahwa di zaman dulu pada waktu itu, kita tahu ya, raja pertama bangsa Israel adalah Raja Saul. Nah, ketika Raja Saul sudah meninggal dan sudah meninggalkan istananya, ada satu raja yang baru yang kita tahu minggu lalu yang pernah mengalahkan Goliat. Siapa namanya? Yuk, coba bilang dengan kuat di rumah. Siapa namanya? Daud. Nah, ketika Raja Saul meninggal, digantikan oleh raja kedua, namanya Raja Daud. Coba kita lihat di gambar nih. Nah, ini nih di gambar nih. Raja Daud lagi duduk di istana raja. Tapi ketika Raja Daud lagi duduk dan sudah memimpin sebagai Raja Israel, Raja bangsa Israel kedua, Raja Daud tidak hanya duduk dan memikirkan strategi dan rencana dia untuk memimpin dan untuk mengalahkan musuh-musuhnya, tapi juga Raja Daud mengingat kepada orang-orang yang sudah pergi atau yang sudah meninggal. Nah, kalau kita lihat di gambar kedua, Raja Daud lagi mengingat tentang Raja Saul. Meskipun Saul pada waktu itu jahat sama Daud, iri hati sama Daud, mengejar-ngejar Daud, mau membunuh Daud, karena nggak rela mau digantikan oleh Daud, bahkan merasa tersaingi oleh Daud.
Tapi sekalipun Saul jahat, Daud tetap baik. Daud tetap mengasihi. Dia tidak balas dendam kepada Saul, sehingga dia mengingat memori-memori yang dulu tentang Saul. Nah, tetapi ketika menjadi raja, Daud tidak hanya mengingat tentang Saul, tapi juga Daud mengingat tentang temannya. Siapa temannya yang minggu lalu diceritain? Siapa teman Daud masa kecilnya? Siapa? Yonatan. Nah, minggu lalu kita sudah tahu ya siapa itu Yonatan. Nah, dan apa yang dilakukan oleh Daud dan juga Yonatan. Nah, Daud juga senang, dia happy, dia bisa mengingat tentang temannya, yaitu Yonatan, anaknya Raja Saul. Waktu kalau kita lihat di gambar, Daud mengingat tentang Yonatan, dia mengingat banyak kisah persahabatan, banyak kisah saling mengasihi antara teman. Wah, Daud merasa, bersyukur sekali punya teman yang good, yang baik. Tetapi Daud tidak hanya mengingat itu, Daud ingin berbuat sesuatu untuk membalas kebaikan temannya, yaitu Yonatan. Waktu Yonatan masih hidup dan menolong, memberikan banyak hal, membantu Daud. Bahkan Yonatan rela memberikan tahta raja kepada Daud. Nah, akhirnya kalau kita lihat di gambar, si Raja Daud juga berpikir yang ketiga kali. Yang pertama dia ingat Saul, yang kedua dia ingat Yonatan, tapi yang ketiga dia lagi memikirkan sesuatu untuk mengingat hal apa ya yang bisa aku lakukan untuk membalas kebaikan temanku, yaitu Yonatan. Wah, luar biasa ya Daud. Sekalipun orang-orang sudah meninggal, Saul sudah meninggal, dan juga temannya Yonatan sudah meninggal, tapi dia masih mau mengingat mereka, bahkan mau mencari nih sesuatu yang bisa dia berikan untuk membalas kebaikan Yonatan. Nah, apa sih yang Daud pikirkan? Nah, coba kita buka di Alkitab. Coba kita buka di Alkitab di 2 Samuel 9 ayat 1. Yuk, nggak usah tunggu ya di rumah membuka Alkitab. Yuk, ambil Alkitabnya masing-masing, cari di mana. Sama-sama kita buka 2 Samuel 9 ayat 1. Ayo, 2 Samuel 9 ayatnya yang pertama. Nah, kalau sudah menemukan, kita baca sama-sama ya. Kalaupun tidak, baca di layar handphone atau tablet atau TV-nya. 2 Samuel 9 ayat 1, baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Berkatalah Daud, masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan. Nah, ayat yang kedua. Adapun keluarga Saul mempunyai seorang pembantu, di sini dibilang hamba, yang bernama Ziba, Jadi pada waktu itu dia mau mencari sesuatu yang masih ada kaitan dengan keluarga mereka. Nah, dan pada waktu itu masih tinggal satu orang yang bernama Ziba, yaitu pembantu yang bertugas pada waktu Saul masih menjadi raja. Nah, kalau kita lihat di gambar, Ziba datang kepada Daud untuk memberitahukan bahwa ternyata masih ada keluarganya Saul dan Yonatan yang masih hidup. Siapa? Ayo, siapa? Ya, yaitu, coba kita lihat di gambar, Mephiboset. Siapa sih Mephiboset? Mephiboset adalah anak dari Yonatan. Oh, anak dari Yonatan. Tapi kalau dia sedang digendong atau sedang digotong oleh dua orang, iya, karena Mephiboset mengalami cacat di bagian kaki, Nah, tapi ketika Daud memutuskan untuk menolong Mephiboset, karena Mephiboset masih berkaitan atau masih berkeluarga dengan orang-orang yang dia kasihi, khususnya dengan Yonatan, maka Daud berjumpa dengan Mephiboset, dan Mephiboset juga kaget. Wah, ada raja nih. Wah, ngapain nih? Aku buat salah nggak ya? Jadi Mephiboset juga takut karena bertemu raja, takutnya dipanggil karena buat salah, atau takutnya dipanggil karena mau dihukum, atau Mephiboset juga takut karena
jangan-jangan Raja Daud mau membalas dendam karena kakekku Saul pernah berbuat jahat kepada Daud. Waduh, gimana nih? Tetapi ketika bertemu dengan Daud ternyata menyampaikan hal yang luar biasa kepada Mephibosheth, karena Daud tahu ini adalah anak temannya, teman baiknya, yaitu Yonatan. Daud akhirnya mengajak Mephibosheth untuk tinggal di istana, dan tidak hanya itu, Daud mengasihi Mephibosheth, bahkan memberikan, coba kita lihat di gambar, bahkan memberikan harta, tanah. Coba lihat, ada hewan-hewan yang dulu pernah menjadi milik Saul, Daud kembalikan semuanya kepada Mephibosheth, keturunan dari Saul. Wah, baik sekali ya. Sudah tidak punya apa-apa yang semestinya Daud akan ambil, tapi Daud berikan kepada Mephibosheth untuk menjadi milik kepunyaannya, untuk menjadi harta warisan yang akan menolong Mephibosheth dan juga keturunan lainnya dari dia. Nah, tetapi bukan hanya itu. Daud mengundang Mephibosheth untuk ke istana, bersama-sama tinggal. Dan kalau kita lihat di gambar, diundang makan, duduk semeja dengan raja. Wah, istimewa sekali. Wah, kalau dulu mau makan semeja dengan raja tidak sembarangan, dipilih-pilih. Raja tidak mau makan dengan orang yang tidak kenal, bahkan raja tidak mau makan dengan orang sembarangan. Tapi Raja Daud memilih, bahkan mengajak Mephibosheth untuk makan semeja dengan raja. Wah, istimewa, tersanjung sekali ya, merasa berharga Mephibosheth. Nah, adik-adik, ini satu kebaikan yang boleh kita belajar dari Daud. Kalau dulu dari Elisa bagaimana belajar membantu, menolong, hari ini juga sama. Bagaimana Daud juga mengerjakan dan juga memberikan teladan bagi Lause dan juga anak-anak untuk boleh mengasihi, membantu dan juga menolong orang lain. Bahkan terlebih tidak boleh balas dendam. Semestinya Daud bisa balas dendam karena kakek dari Mephibosheth, yaitu Saul, jahat. Bahkan ngapain juga mau menolong Mephibosheth, kan sudah meninggal Saul, kan juga sudah meninggal si Yonatan. Tapi Daud tetap mengingat, tidak melupakan kebaikan. Dan Daud mau membalas kebaikan itu dengan menolong keturunan dari Saul dan juga Yonatan, yaitu Mephibosheth. Dia bukan cuma menolong biasa, tapi dia memberikan yang terbaik. Nah, bagaimana dengan Lause dan juga dengan anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah? Kita juga harus demikian. Kita tidak boleh balas dendam, tidak boleh marah-marahan, tapi kita harus belajar mencintai, kita harus belajar mengasihi, harus belajar membantu, menolong, dimulai dari rumah. Menolong orang tua, mengasihi papa mama, mengasihi koko, cici, cece, mengasihi juga dedek. Bagaimana kita harus menjadi teladan, oke? Menjadi teladan, menyebarkan kasih, bukan kebencian, menyebarkan cinta, bukan menyebarkan marah-marah, ngambek, ngeluh, atau berantem, enggak. Tapi kita harus menjadi teladan bagaimana anak-anak Tuhan hidup dengan good di rumah. Oke? Jadi Lause nggak mau denger nih, di rumah katanya buat orang tua pusing. Tapi kita semestinya harus buat orang tua bangga dan senang dong. Sekalipun kita hari ini banyak di rumah, tapi kita banyak membantu orang tua di rumah. Membantu juga Kungkung dan juga Popo. Banyak hal yang bisa kita tolong, banyak hal yang bisa kita bantu. Tapi terutama yang bisa menolong sekali orang tua adalah ketika kita mau beribadah dengan baik, dan juga kita mau belajar tanpa orang tua harus suruh-suruh. Oke? Nah, hari ini kita boleh belajar dari Yonatan di minggu lalu, Elisa di minggu lalu, dan hari ini kita boleh belajar tentang Daud. Sudah 3 minggu berturut-turut kita belajar bagaimana relasi berteman, mengasihi dan juga saling menolong. Nah, mari kita berdoa, memohon Tuhan membantu kita supaya firman Tuhan boleh kita lakukan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kalau pada hari ini, pada pagi ini kami semua boleh beribadah, boleh bangun, itu karena berkat Tuhan. Dan berkat Tuhan yang istimewa, kami boleh belajar firman Tuhan, mendengarkan cerita,
bagaimana hidup seperti seorang Raja Daud yang Tuhan kasihi dan dia akhirnya bisa mengasihi orang lain, mengasihi anak dari Yonatan. Dan Tuhan tolong kami Tuhan, sejak kecil masih anak-anak, juga kami masih SD, yang ada yang belum sekolah Tuhan, tapi kami Tuhan mau belajar dari anak-anak. Kami mau belajar mengasihi, mau belajar membantu, mau belajar menolong orang lain. Dimulai Tuhan dari rumah kami masing-masing. Tuhan tolong, Tuhan pimpin kami semua. Terima kasih Tuhan, dan Tuhan ingatkan kami juga minggu depan ada ibadah, dan Tuhan juga boleh memberkati kami besok yang akan sekolah. Tuhan kasih kami kekuatan supaya kami bisa belajar dengan baik. Dan Tuhan juga boleh memberkati orang tua kami, papa dan mama kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Sama-sama katakan amin. Adik-adik jangan lupa di minggu depan seperti biasanya ya, jam 8.30 kita ada ibadah sekolah minggu. Yuk kita semangat mau beribadah, memuji dan mendengarkan firman Tuhan, supaya kita boleh dapat kekuatan. Sekalipun hari ini kita mungkin sudah bosan, lelah karena virus corona kapan yang berakhir, wah kita nggak tahu. Tapi kita boleh bersyukur, Tuhan pasti akan tolong kita. Oke, bye-bye. Sampai jumpa di minggu depan.